Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campur bilangan bulat. Sebelumnya kita udah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ketika dalam suatu operasi hitung terdapat dua jenis atau lebih operasi hitung bilangan, operasi hitung tersebut dinamakan operasi hitung campur. Nah, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan, yang pertama, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, kerjakan operasi hitung perkalian dan pembagian. Jika keduanya terdapat dalam operasi hitung, pilih operasi hitung yang terletak pada paling kiri terlebih dahulu untuk dikerjakan. Ketiga, kerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jika keduanya terdapat dalam operasi hitung, pilih operasi hitung yang terletak paling kiri terlebih dahulu untuk dikerjakan. Baiklah, kita lihat contoh berikut Yang ya. perlu diperhatikan dalam memecahkan permasalahan hitung campuran adalah ada beberapa. Yang pertama, tanda kurung. Jadi kalau ada soal yang berkaitan dengan tanda kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Berikutnya, operasi perkalian atau pembagian. Nah, kalau ada soal yang ada operasi perkalian dan pembagiannya, ini harus diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Kemudian berikutnya, soal yang berada di sebelah kiri ini harus didahulukan penyelesaiannya dibandingkan dengan yang berada di sebelah kanan. (67) dikurangi 25 dibagi 5 ditambah 54 dikurangi 2 dikalikan 3. Oke. Nah, jadi ingat ya, yang dalam kurung ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya pembagian dan perkalian itu harus didahulukan. Setelah dalam kurung, kemudian pembagian dan perkalian, baru yang berada di sebelah kiri diselesaikan. Oke, sekarang kita kerjakan ini. Jadi 67 dikurangi 25 dibagi 5. Ya. Nah, yang dalam kurung 54 dikurangi 2, 52 kali 3. Oke. Sama dengan, ya, perkalian kita dahulukan. Jadi 67 dikurangi 5 ditambah 156. Sehingga kalau dari sini berarti tinggal pengurangan dan penambahan. Kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Jadi 62 ditambah 156 sama dengan 218. Sekarang mari kita coba menyelesaikan soal berikut ini. Jadi Pak Hasan memiliki 6 kotak permen. 6. Dan masing-masing kotak tersebut berisi 15 buah. Berarti 6 kali 15. Kemudian ia membeli lagi 12 buah kotak permen. Nah, lalu ia memberikan permen tersebut kepada Ica, Rosa, dan Kevin. Berarti ada 3 orang ya, yang masing-masing mendapat 10. Berarti dikurangi 3 dikalikan 10. Nah, berapakah permen Pak Hasan yang masih tersisa? Sekarang kita selesaikan. Yang selalu diingat, apabila ada perkalian dan pembagian, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan 6 kali 15, berarti 90, ditambah 12,
Kemudian ada perkalian lagi, berarti 3 kali 10, 30. Jadi dikurangi 30. Nah, kalau sudah begini berarti yang sebelah kiri kita selesaikan terlebih dahulu. 90 ditambah 12 sama dengan 102. Dikurangi 30 sama dengan 72. Perhatiin lagi ya. 15 dikali 3 ditambah 24 dibagi negatif 6 ditambah negatif 13 dikali 5 sama dengan. Nah, pertama kita harus mengerjakan operasi yang dalam kurung. Karena di sini tidak ada, langkah kedua ada perkalian dan pembagian. Karena pada tingkatan yang sama perkalian dan pembagian, kita kerjakan dari kanan kiri tersebut. Jadi 15 dikali 3 45 ditambah 24 dibagi negatif 6 negatif 4 ditambah negatif 13 dikali 5 adalah negatif 65. Dari sini kita akan rubah dulu tandanya yang berdekatan sehingga 45 positif kali negatif negatif 4 positif dikali negatif negatif 65. Di sini baru kita bisa kurangkan dari depan. 45 dikurang 4 hasilnya 41 dikurang 65 dan hasilnya adalah 24. Oke, sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah.